Hai, Oke, halo. siap. Mulai. 1, 2, 3. Hai, halo Sobat Pentox yang lagi nonton video ini. Selamat datang di Pentox, penempatan Talks. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Pentox ini adalah bincang-bincang santai bareng kakak alumni yang akan sharing ke kita tentang pengalaman mereka bekerja di instansi pemerintah. Sebelumnya, kenalin aku Karin dari D3 Akuntansi tahun 2018. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih, yaitu kakak alumni PKN STAN lulusan tahun 2018 yang sekarang bekerja di Kemendikbudristek. Nah, mungkin bisa kita sapa bareng-bareng ya kakaknya. Halo Kak Krisna. Halo. Halo teman-teman, jadi nama aku Krisna Ryuda, aku masuk STAN 2015, lulus 2018. Sebelumnya aku jurusan D3 Akuntansi juga. Terus aku penempatan di Kemendikbudristek, dulu namanya Kemendikbud, sekarang gabung sama Ristek, jadi Kemendikbudristek, seperti itu. Nah, gimana nih Kak Krisna kabarnya? Sehat-sehat aja kan Kak? Sehat-sehat aja, lagi banyak dinas karena akhir tahun ya. Jadi hitungannya mungkin peak season kalau orang kerja di kantor akuntan publik atau di swasta gitu tuh awal tahun, Januari sampai April, kita kebalikannya gitu. Dari September, Oktober, November, Desember. Berarti lagi Gitu, sibuk-sibuknya ya Kak nih ya? Iya, bilangnya peak season pemerintah kali ya. Oh iya. Nah, sesuai apa yang aku bilang tadi, Kak Krisna ini kan penempatan di Kemendikbudristek. Nah, pasti teman-teman Betul. juga sering bertanya-tanya, kerja di Kemendikbud tuh gimana ya? Apa kita juga disuruh ngajar, jadi guru, jadi dosen? Oh, Mungkin kan sering tanya-tanya kayak gitu nih, Kak. Nah, Kakak boleh nggak sih, Kak, deskripsiin dikit tentang instansi Kakak itu seperti apa? Oke, sebelumnya aku deskripsiin Kemendikbudnya aja dulu ya, sebelum Kemendikbudristek, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu KL yang udah berdiri lama. Kita juga top 10 dari segi anggaran, peringkat 4 atau peringkat 5, aku lupa. Karena ada refocusing lagi, angkanya pasti geser. Cuma pasti selalu top 10 karena anggaran pendidikan itu ada 20% katanya di Kemendikbud gitu ya. Tapi setelah di breakdown ternyata enggak seperti itu gitu. Yang goes to Kemendikbud mungkin hanya sekitar 7%, sisanya banyak di Kementerian Agama dan banyak dana dekon ke daerah sebenarnya gitu. Kalau bisnis proses kita ya ngurusin tentang kebijakan pendidikan, kebudayaan, sekarang ditambah pendidikan tinggi masuk lagi ke kita. Memang sebelumnya pernah masuk ke Kemendikbud, pendidikan tinggi itu, lalu keluar gitu ya, terus masuk lagi. Seperti itu. Habis itu riset juga masuk ke kita, cuma saya sendiri belum tahu nih proses bisnis Kemendikbudristek yang membedakan dengan BRIN gitu, karena BRIN juga melakukan proses bisnis berupa riset, tapi setahu saya mereka think tank-nya ada di kami gitu ya, mereka implementasi risetnya itu sendiri, seperti itu. Kalau misalkan ditanya tentang instansi gitu ya, yang palingnya gampang ingat bosnya Nadiem Makarim gitu. Iya, sama Mas Menteri ya Kak? Iya betul. Jadi selama Mas Menteri masuk itu emang culture di Kemendikbud jadi banyak berubah ya. Maksudnya dari segi cara dulu Kemendikbud itu seragam banget gitu. Hari Senin pakai baju putih, pakai baju batik hari apa gitu. Tapi setelah Mas Nadiem masuk, kita jadi bebas banget gitu. Iya nggak sebebas startup, cuma masih dalam koridor bahwa kalian harus bebas rapi gitulah. Tapi somehow aku juga beberapa kali pakai t-shirt, cuma pakai outer aja biar rapi gitu. Jadi kerjanya udah light banget sih. Masalah berpakaian itu kita nggak ribet lah gitu. Jadi mendukung milenial ya Kak, buat fashion juga semenjak. Iya mungkin mbak-mbak di sini yang suka fashion cocok kali masuk Kemendikbud ya. Selanjutnya nih Kak, mungkin kita boleh flashback nih Kak ke zaman-zaman itu loh Kak, waktu milih instansi. Apa aja sih Kak pilihan Kakak waktu itu? To be honest, aku nggak ada milih Kemendikbud ya, karena aku sebenarnya juga milih instansi random gitu. Itu pilihan karena waktu dulu ceritanya aku tuh dapat pengumuman bahwa instansi ditentukan oleh IPK, SKD, terus SKPM dulu. Masih ada nggak ya SKPM poin gitu? Jadi kalau menang kompetisi, ikut seminar, ikut apa gitu, keaktifan.
Ada sih Kak SKPM-nya, tapi kalau untuk dasar penempatan kayaknya enggak. Maksudnya cuma IPK Oke. sama SKD sih Kak, setahu saya selama ini. Oke, sempat dibilang seperti itu. Jadi karena aku ngerasa dari sisi GPA udah aman, dari sisi SKPM dan SKD sepertinya aman-aman aja untuk dapat pilihan 1, 2, atau 3 gitu. Jadi saya cuma pilih instansi itu BPK, terus DJP, apa ya satu lagi ya, DJKN kalau nggak salah. Saya juga udah lupa banget gitu. Terus cuma nothing tulus karena udah instansi random juga gitu ya, bisa kemana-mana. Jadi akhirnya saya dapat Kemendikbud. Intinya saya tidak ada memilih Kemendikbud dalam list pilihan instansi saya pada awalnya. Nah, cuma pada akhirnya ya menyenangkan aja sih bisnis prosesnya gitu. Berarti awalnya apa sih Kak pertimbangan Kakak milih yang 3 instansi tadi itu yang disebutin Kakak? Karena rame aja yang pilih ya. Jadi angkatanku paling pertama kali yang banyak banget itu 2018 ya, banyak banget instansi pilihannya itu. Dulu kan sebelum aku cuma paling ke Kemenhub, Kemenpan RB yang tiba-tiba banyak banget itu angkatan aku. Jadi ya udahlah penempatan di mana aja, yang penting ini. Cuma aku mau cerita ke kalian juga salah sih sebenarnya cara penempatan kayak gitu. Emang harusnya kayak kalian nih riset, ngobrol. Kalaupun aku dikasih kesempatan gitu ya, kasih kesempatan milih kayak mengurutkan non Kemenkeu yang kayaknya probably oke gitu ya, aku bakal pilih Kemendikbud, tetap aku pilih sih pada akhirnya Kemendikbud, mungkin Kementerian BUMN, terus yang bagus lagi itu PUPR juga lumayan ya, PUPR dari sisi benefit dan kesempatan sepertinya termasuk yang lumayan. Cuma kalau aku pengen cerita sih, Kemendikbud sangat-sangat menjanjikan buat kalian penempatan gitu. Banyak banget privilege-nya. Jadi kalau bisa flashback tetap bakal milih Kemendikbud ya Kak, kalau misal bisa merubah pilihan ya. Kalau aku udah riset ya, beberapa variabel dan faktor gitu, aku bikin matriks di Excel, kayaknya aku akan pilih Kemendikbud sih. Oke nih Kak, karena kan tadi Kakak bilang Kakak nggak milih Kemendikbud nih. Berarti waktu pengumuman itu gimana sih Kak? Perasaan Kakak waktu buka pengumuman itu kaget banget atau ya udahlah gitu? Jadi kalau aku emang udah nothing tulus karena waktu itu pengumumannya pas banget angkatanku itu ketika farewell. Ketika farewell kita di student center. Ini lagi mau ini apa namanya? Oh bukan lagi farewell. Sebelum farewell, di hari H farewell itu sekitar jam 3 jam 4 sore gitu. Waktu itu aku kadif DKV-nya gitu, yang lagi buat konten. Jadi kita lagi producing video, teman-teman tuh tiba-tiba penempatan gitu ya. Teman-temanku udah shock duluan, editorku bilang kayak, gue nggak mau lanjutin video ini, gue nggak mau ikut farewell. Lanjutin bro, nih kita mau farewell nih berapa jam lagi gitu. Itu benar-benar karena temanku yang udah terlanjur panik gitu ya mungkin ya. Jadi akunya jadi tenang gitu, efek tenang karena temanku udah terlanjur panik duluan gitu. Mereka dapat di sini pilihan sini, terus gue bilang lu pilihan keberapa gitu. Terus saya bilang saya nggak tembus pilihan saya mana-mana gitu. Terus saya dapatnya Kemendikbud gitu. Dan itu jokes banget sih waktu itu awal-awal. Teman-teman ada yang pada nyanyi himne guru gitu. Ketika ketemu saya itu ramai banget sih, tapi mana-mana Pak Guru gitu. Berarti awalnya juga sebenarnya kakak kaget. Jadi farewell. Jadi karena semuanya kecewa ya. Jadi lucu aja gitu, nyanyi himne guru, nyanyi lagu apa. Ada yang nyanyi lagu, waktu itu sahabat saya juga masuk Kementerian Desa gitu. Dinyanyiin lagu-lagu Desaku yang ku cinta. Jadi apa ya, seru aja sih ketika penempatan tuh, saya nggak sempet momen yang kayak wah terpuruk banget atau gimana. Karena saya percaya di luar Kemenkeu itu justru opportunity-nya pasti lebih besar gitu. Jadi tetap dibawa happy aja ya Kak, meskipun sambil bercanda-canda sama teman-teman. Betul, mungkin sepertinya cewek yang lebih kena mental ya. Sebenarnya teman-teman saya itu ya lucu aja mereka pas penempatan. Habis itu waktu itu ada Franz Kevin, tahu ya, stand up comedian gitu, yang dari angkatan saya. Nah dia itu, seingat saya dia langsung ganti materi hari H gitu waktu mau stand up. Tapi pecah banget sih stand up-nya. Oke deh Kak. Nah kan kita udah flashback nih Kak. Sekarang kita balik nih Kak. Sekarang itu
Kakak di Kemendikbud ditempatinya di bagian apa dan tugasnya apa sih, Kak? Oke, kalau aku sebenarnya aku alhamdulillah itu sangat pas banget ya dengan jurusan. Aku ngerjain laporan keuangan tingkat eselon 1 sama eselon 2 gitu. Memang beban kerjanya banyak gitu. Kalau dibilang, tapi jabatanku itu sebenarnya secara sederhana pengolah data laporan keuangan, nama jabatannya. Ada pengolah data laporan keuangan itu grade 6, beberapa temanku juga di instansi ada yang grade 7 langsung. Tapi tergantung kebijakan ya, karena ada yang bilang kalau di Kemendikbudristek sendiri, kalau belum S1 belum boleh grade 7. Gitu. Jadi harus S1 dulu baru grade 7. Nah, aku penyetaraan tahun depan berarti baru boleh megang jabatan penyusun laporan keuangan mungkin mulai tahun depan seperti itu. Nah, kerjaannya apa sih, Kak gitu? Basically nyusun laporan keuangan. Pertama tuh ngumpulin data terkait laporan keuangan, terus menganalisa satker-satker di bawahku, memberikan konsultasi kepada satker-satker di daerah gitu ya. Biasanya, Kak, kenapa harus memberikan konsultasi? Ya nggak semuanya sebenarnya yang megang laporan keuangan, operator baik penyusunnya itu dari background akuntansi gitu. Jadi aku harus memberikan konsultasi kepada mereka yang ada di daerah, terus job desk utamaku selain nyusun laporan keuangan juga sekarang lagi nge-lead penilaian yang namanya pengendalian internal PK, internal atas pelaporan keuangan. Itu bahasa, kalau kalian mungkin di audit ada sih itu, internal control over financial statement. Pernah dengar ya? Nah, itu kayak sistem pengendalian intern khusus untuk laporan keuangan. Nah, itu aku yang lead timnya di level eselon 1. Oh, tapi itu kakak berarti bukan auditor atau gimana, Kak? Saya kayak nggak auditor, bilangnya kita di auditi. Nah, kan ada instansi auditor itu kan hanya inspektorat ya, sisanya auditor internal lah bilang inspektorat itu. Sisanya sebagai ya, auditi gitu, kita direktorat. Nah, tapi mungkin teman-teman juga yang baru lulus, Kak, pengennya jadi auditor gitu ya. Padahal sebenarnya yang cuan itu di direktorat gitu. Yang dinasnya banyak, tapi kerjaannya lebih light gitu. Tapi mungkin ada egoisme seperti itu gitu. Kalau saya dulu pengen banget auditor nih, penempatan auditor karena dulu saya juga senang banget sama matkul audit. Saya juga sempat menang BAK Challenge. Itu apa ya nama kompetisinya ya? Kompetisi audit yang diadakan oleh BAK PKN STAN. Jadi waktu itu saya juara 1. Jadi pengen banget nih auditor. Makanya saya pilih BPK juga nomor 1. Nah, ketika menjalani nih, ketika udah menjalani pekerjaan gitu ya, udah mengerti nih proses bisnis, risk and benefit dari tiap instansi gitu ya, saya akan memilih tetap menjadi auditi sih, yang diaudit aja gitu. Karena kalau misalkan teman-teman ngira kayak wah auditor tuh pinter banget ya, mastering everything gitu, sebenarnya nggak seperti itu sih. Justru orang yang mengerjakan si auditi ini yang lebih mastering transaksi-transaksinya daripada auditor. Saya pernah ketemu auditor BPK yang jago, dia harusnya bilang kayak gini, auditor tuh harusnya lebih banyak belajar, mendengar, daripada mendikte auditinya. Karena pada dasarnya mereka yang lebih mengerti substansi transaksinya gitu. Kalau kalian mungkin, kalau dulu saya masih naif gitu ya, saya masih belajar kayak, auditor nih keren, meriksa, pinter-pinter pasti gitu ya. Padahal belum tentu mengerti proses bisnisnya. Misalkan kayak gini, boleh nggak sih bayar Raisa buat konser di Kemendikbud gitu ya? Boleh nggak sih bayar artis ini itu, bayar seniman mahal, bikin kompetisi hadiahnya ratusan juta? Gitu. Nah itu kan auditor nggak mastering segala transaksi gitu ya, nggak segala siklus belanja, siklus pendapatan, siklus BMN, banyak gitu, siklus di akuntansi pemerintah. Jadi lebih baik sebenarnya menurutku yang ideal itu adalah kamu jadi auditi dulu, mengerti proses bisnisnya nyusun laporan keuangan, baru ketika udah experience, udah tahu nih mereka cheatingnya di mana gitu bilangnya, baru jadi auditor, baru bisa jadi auditor yang jago menurut saya. Jadi nggak asal dikte gitu. Jadi udah pernah megang langsung dulu gitu ya Kak ibaratnya ya. Betul, pernah megang langsung dulu. Aku pernah ketemu auditor itu dia bahkan ngerti aplikasinya pun tidak seperti itu. Gimana dia bisa make sure bahwa angka dari aplikasi ini benar kan? Kan lucu maksudnya. Kayak udah apapun yang terjadi kita serang aja dulu kan. Lucu, aneh aja mentalitas seperti itu ya.
Nah, jadi info baru nih Kak. Iya gitu. Jam kerjanya gimana sih Kak kalau di Kemendikbud itu? Kalau jam kerja, nah kalau dulu kan ngantor itu mungkin sampai bilangnya sampai malam tapi di RDK-in kok gitu. Dulu ada RDK namanya. Walaupun setelah nggak ada RDK kita pindah nih. Jam kerjanya jadi agile banget karena kita seringan ke hotel. Oke, ini aku buka aja ya. Jadi aku tuh mungkin instansi anggaran terkecil ketiga atau keempat gitu di Kemendikbud. Aku bukan Kemendikbud yang cuan banget. Nah, ini aku bukan Kemendikbud yang cuan banget aja itu bisa sebulan itu ke hotel mungkin paling apes nggak mungkin 2 kali 3 kali. Tapi rata-rata tuh 4 kali aku tahun lalu gitu kan ngumpulin waktu lapor SPT tahunan ya. Aku lihat berapa kali nih kira-kira ke hotel gitu ya. Ya sebulan 4 kali, seminggu sekali, mungkin dirata-ratain ya anggaplah apes-apesnya 3 gitu. Jadi seringan ke hotel gitu, di hotel kan 3 hari artinya dalam sebulan itu setengahnya mungkin kalian di hotel gitu. Apalagi kalian di instansi Kemendikbud yang anggarannya tinggi banget ya, yang megang program prioritas seperti Direktorat GTK gitu, Guru dan Tenaga Kependidikan. Terus ada PAUD Dikdasmen gitu, yang ngurusin pendidikan dasar menengah. Nah, kalau kalian penempatan di situ, ini aku cerita aja ya, itu waktu ada temanku dari situ, dia bahkan 2 bulan pernah nggak dapat uang makan. Jadi kalau kalian disurat tugaskan terus selama 2 bulan, disurat tugaskan terus, kalian nggak akan dapat uang makan gitu. Kalian bayangin aja 2 bulan nggak dapat uang makan, berarti di hotel terus dong 2 bulan. Karena perjanjian gitu ya Kak, itu berarti masuknya ya Kak? Iya betul, perjalanan dinasnya seperti itu. Ada yang ke daerah, jadi perjalanan dinas nggak cuma ini ya, ada yang ke full board meeting nih namanya. Full board meeting tuh ke hotel di mana daerah, misalkan dari Jakarta ke Bintaro, ke masih Jabodetabek kok, Bogor. Terus ada yang ke daerah juga gitu. Ada juga yang ke daerah dinasnya, paling monitoring evaluasi. Tadi kita udah bahas kayak bagian kakak apa, terus jam kerjanya. Terus menurut kakak gimana sih Kak beban kerja di instansi kakak? Karena kan tadi kayak kakak megang banyak hal gitu. Nah, ya itu tergantung pilihan sih ya kalau beban kerja. Ada yang hanya mengerjakan SKP-nya saja gitu ya, hanya mengerjakan job desk-nya saja. Ada yang memilih untuk explore pekerjaan-pekerjaan lain gitu. Nah itu kan memang tergantung ininya apa namanya appetite kalian gitu ya, selera kalian terhadap risiko yang ingin kalian ambil gitu, risk appetite bilangnya. Kalau misalkan beban kerjanya ya selama bisnis prosesnya kalian sukai gitu ya, selama bisnis prosesnya kalian sukai nggak berat sih gitu. Karena kita nyusun laporan keuangan nih, kita tuh udah mastering gitu, kita lulusan STAN, nggak ada ya lulusan akuntansi sampai gelarnya akuntan pun belum tentu ngerti laporan keuangan pemerintah gitu. Sementara kalian tuh udah belajar dari kalian semester 3 ya kita belajar akuntansi pemerintah ya. Iya, Kak. Ya menurut orang tuh ada aku lihat ya orang tuh berat gitu belajar akuntansi pemerintah karena backgroundnya bukan bukan akuntansi bener gitu. Tapi kalau kalian lihat sebentar pakai aplikasinya ya gampang aja, yang menurut teman kalian ini nyari angkanya susah di mana ini selisihnya gitu ya. Saya nyari selisih gitulah. Ini analisis nge-tracingnya kemana nih, ke aplikasi apa gitu. Setelah udah pakai sebulan 2 bulan udah jago, nggak berat sih. Malah kalian jadi pengen kayak, karena aku merasa penyusun laporan keuangan tuh ringan gitu ya. Aku pengen masuk ke bagian-bagian yang lain kayak ngurusin manajemen risiko di tempatku, ngurusin PIPK, terus bahkan aku sendiri masuk ke tim komunikasi di BSKAP gitu. Jadi aku sekarang lagi bantuin campaign-nya asesmen nasional. Yang kemarin gantiin ujian nasional gitu. Yang kemarin pada sedih-sedih kan itu kan random sampling ya. Jadi kita yang nentuin dari pusat siapa yang ikut AN. Kemarin pada protes, gue ikut AN nih kok gue sih yang kepilih gitu. Seru aja sih ngurusin sosmed gitu. Yang ANBK itu bukan Kak? Betul itu program di BSKAP. Jadi di tempatku itu yang ngurusin kurikulum, yang bikinin kalian kurikulum 13, yang protes-protes sama kurikulum, terus yang asesmen nasional, terus izin perbukuan juga di kami. Terus arkeologi juga ada di kami. Penelitian arkeologi. Jadi menurut kakak sendiri, seru aja sih proses. Halo Kak, kedengeran nggak? Iya. Jadi menurut kakak sendiri beban kerja di instansi kakak tuh berat enggaknya tergantung kita mau eksplor apa enggak gitu ya Kak?
Iya, benar-benar. Kalau misalkan kita ngerjain kerjaan kita aja, sebenarnya nggak akan berat karena kita emang udah kuliah itu gitu loh, udah mastering itu, nggak akan berat karena nggak akan ada proses transfer of knowledge yang sangat berbeda jauh gitu. Framework berpikirnya pun sama. Jadi light aja menurutku kerjanya. Gitu. Oke deh, Kak. Nah, Kak, ini ada pertanyaan yang cukup serius dan sering ditanyain nih, Kak. Kalau Oke, silakan, menurut silakan. tadi, kata Kakak untuk lulusan PKN STAN sendiri di kelas jabatan 6 ya, Kak? Nah, kalau Betul, komponen kelas THP-nya sendiri jabatan. apa aja sih, Kak? Oke, ini komponen THP ya. Kita sambil belajar tentang biar nggak ngira bahwa komponen THP hanya gaji dan tukin gitu. Jadi kalau di Kemendikbud sendiri itu yang gaji gitu ya, pertama gaji kalian bisa cari 2C, 2A gitu ya teman-teman yang D1. Terus tunjangan kinerja gitu. Tunjangan kinerja, setelah tunjangan kinerja ada uang makan dulu. Uang makan. Uang makan cuma ya paling sebulan 700.000, 600.000-an. Terus ada yang namanya honor bulanan gitu. Sebagai penyusun laporan keuangan itu ada honornya. Sebagai verifikator lah, validator lah, sebagai operator gitu, ada honornya. Terus selain honor bulanan itu, aku juga dapat honor bulanan sebagai pejabat pengadaan. Nah, itu juga pekerjaan tambahanku sih, belum aku ceritakan tadi. Sebagai pejabat pengadaan itu ketika kita lulus sertifikasi, kayaknya teman-teman KBN itu auto lulus sertifikasi PBJ ya. Mereka pas lulus itu disyaratkan sertifikasi PBJ, betul? Kayaknya iya sih, Kak. Ada sertifikasi PBJ Ya. itu, tapi Kalau kalian untuk kan, SKP. kalian brevet kan? Kalau kita sertifnya Akpem, Kak, yang Oh akuntansi. iya sih. Oke. Itu ada pejabat pengadaan, honor pejabat pengadaan, sama ini nih full board uang perjalanan dinas kayak dari full board meeting, dari full day meeting, dari perjalanan dinas ke daerah seperti itu. Jadi komponennya banyak ya. Bahkan aku masuk juga honor website loh, karena aku contributing di apa namanya foto-foto dunia pendidikan seperti itu. Soalnya ya aku seneng aja gitu fotoin anak-anak, ambil foto-foto potret pendidikan di timur atau di remote area gitu, menyenangkan aja. Jadi komponen pendapatannya lumayan banyak kalau di breakdown gitu. Jadi sebenarnya komponen THP ini sendiri juga tergantung kitanya ya, Kak. Kalau semakin kita mau ekspor kerjain banyak hal juga semakin banyak komponen yang kita dapetin gitu ya. Betul, semakin kamu punya apalagi yang skill-skill MC, terus kayak editing video kayak gitu tuh kepake jadi ikut kemana-mana kan. Kalau ikut kemana-mana ya dinasnya juga kemana-mana, full board meetingnya kemana-mana gitu. Ini kalau buka aja ya, kalau aku buka sama gaji tadi honor dan lain sebagainya gitu. Sekali full board meeting aja itu sekitar 950 ke atas sampai 1 juta gitu ya. Itu kalau empat kali minimal lah katakan 4 kali sebulan udah dapat tambahan 4 juta gitu ya. Belum tadi honor tadi, honor PP itu aku dapat 700.000, honor SAI dapat 600.000 totalnya. Terus honor ini dia dijumlahin aja. Kalau bilang sama Kemenkeu THP bulanannya ya mungkin lewat lah sebenarnya. Aku nggak di instansi yang cuan loh ya. Aku nggak bilang aku di instansi yang cuan. Ada yang instansi yang lebih apa namanya eselon 1 yang lebih banyak gitu dinasnya di Kemendikbud, sampai aku lihat temanku story-nya kayaknya nggak pernah di kantor gitu. Selalu di luar, di hotel gitu. Tapi aku nggak berani mempertanyakan THP-nya gitu. Ketika kalau dihitung-hitung kayak tadi, ya pasti belasan gitu. Itu masih belum teman-teman yang ini ya, masih teman-teman yang kayak kita nih, tenaga administrasi bilangnya kan. Terus laporan keuangan, kalau misalkan fungsional, lebih banyak lagi. Cuma fungsional di tempatku kan fungsionalnya peneliti dan sebagainya. Nah, kalau di Kemendikbud itu banyak yang semangat sekarang ke Kemendikbud Ristek itu karena pengen mutasi ke universitas setelah S2, pengen jadi dosen aja di kampung gitu, di rumahnya. Jadi banyak yang seperti itu strateginya, karena di kita juga beasiswa banyak. Beasiswa gampang, jadi pada orang nyari ini habis S2 ngajuin mutasi ke universitas. Kemarin kebetulan Kasubagku itu dia pindah ke jadi dosen di UNER. Baru aja jadi dosen di UNER. Kalau kakak sendiri juga ada
kesempatan kayak gitu Kak? Misal lanjut S2 nanti juga bisa jadi dosen gitu atau gimana? Bisa jadi kayak gini. Itu kan kita tuh harus kenal sama yang univnya juga, apply ke univnya juga, sama kepegawaian kita. Jadi ada harus dua pihak yang kita lobby gitu. Kalau pindah itu ketika yang satu melepas, yang satu menerima, sesederhana itu, udah pindah gitu. Gitu. Jadi nggak ribet. Kenapa nggak ribet? Karena kita masih dalam satu koridor sekarang, satu Kemendikbudristek. Jadi pindahnya masih pindah satu kementerian, kayak orang pindah dari DJP ke DJA gitu. Kan bukan sesuatu yang susah ketika udah sama-sama pihak eselon satunya sama-sama menerima gitu. Ya, karena satu kementerian ya maksudnya ya, Kak? Betul, satu kementerian. Jadi jauh lebih mudah gitu. Kak, terus kalau di Kemendikbudristek sendiri, teman-teman kakak yang lain tuh ditempatin di bagian apa aja sih Kak yang kakak tahu? Oh, kalau temanku yang anak-anak KBN jadi verifikator keuangan. Kalau kami disclaimer yang nggak tahu di bidang tempat lain ya. Kalau kami emang kalau nggak nyusun laporan keuangan, terus di bagian perencanaan, ada juga yang di bagian evaluasi program dan anggaran. Terus ada yang itu verifikator keuangan. 4 itu aja sih mereka. Terus ada yang karena udah ini yang anak-anak KBN itu malah tahun kedua apa tahun pertama itu udah banyak yang jadi bendahara langsung. Bendahara pengeluaran pembantu gitu. Kalau BPP ada honor tambahan lagi gitu. Apalagi kalau BPP dia bisa di SPJ-kan hampir di semua kegiatan gitu. Megang anggaran berapa dapat tambahan honor lagi gitu. Jadi kalau di kami itu emang secara sederhana duit-duit perintilan itu mungkin banyak gitu ya. Ada honor inilah, honor itu. Terus ada perjadinnya juga. Wah, kalau teman saya tuh dulu di bagian lain dia udah berapa provinsi gitu masih CPNS sudah berapa provinsi gitu kan, udah pada pamer ini frekuen Garuda gitu, apa sih ininya dia pamer itulah Garuda Miles, pamer Garuda Milesnya waktu kantin gitu kan, kumpul habis dari daerah mana, udah kemana aja gitu. Nah itu kalau saya lebih ke kalau privilege tempat saya itu lebih ke kesempatan belajar dan ini sih. Saya yang paling pertama kebetulan di Kemendikbudristek. Saya lulus STAN itu 2018, 2019 sudah kuliah, udah terbit izin belajar, tahun depan saya udah penyetaraan. Terus saya juga sebenarnya saya udah lulus di UI, cuma lagi postpone, lagi nunggu beasiswa buat lanjut S2 langsung gitu. Dan kalau les-les banyak nggak Kak? Kalau les-les banyak nggak Kak gitu? Les-les kita dilesin di IF loh. IF yang di FX Sudirman. Kalian tahulah mahalnya seberapa itu. Iya, iya. Terus saya juga tiap tahun, supposed to be tiap tahun ya, tapi sekarang jadi beda kebijakan. Itu saya dibayarin TOEFL IBT. TOEFL IBT itu kalian perlu nggak sih Kak update TOEFL tiap tahun? Sebenarnya perlu. Karena kalian nggak tahu akan ada kesempatan short course, tiba-tiba ada kesempatan beasiswa gitu ya, kesempatan kuliah gitu. Kalian harus stay update itu. Bahkan kami dilesin untuk itu. Dilesin dulu sekitar sebulanan, habis itu TOEFL IBT 3,5 juta, setiap tahun dapat. Tapi sekarang diganti jadi ke digital social media specialist gitulah kita diklatnya. Karena saking banyaknya diklat, terus saking banyaknya dinas, orang tuh nggak datang kursus gitu. Nggak datang TOEFL, nggak mau datang TOEFL IBT, jadinya digantilah kebijakannya karena ini pada pengen dinas semua, nggak mau les gitu. Berarti Ya udah, jadi untuk ke jenjang pendidikan mendukung banget ya Kak Kemendikbud berarti sama pegawainya. Mendukung banget sih, tapi kita balik lagi ya, itu sebenarnya pendekatan personal dengan atasan gitu. Cuma dari atasan, karena kita bilangnya kayak gini, masa Kementerian Pendidikan menghalangi pendidikan, kan nggak lucu ya? Iya. Benar, Kak. Ya gitu, jadi Kementerian Pendidikan, kalau kemarin teman-temanku di PUPR sebenarnya itu ada beberapa yang terhalang izin belajarnya. Nah mereka masih terhalang izin belajar, masih ada yang belum berangkat izin belajar gitu, bla bla. Sementara aku sendiri udah lulus gitu dan udah terbit izin belajarnya gitu. Jadi mungkin aku nggak terlalu jauh lah kecap di ini. Terus kemarin aku pas lulus juga, aku nggak ngambil karena hektik kan, karena aku udah pas CPNS sudah start kuliah gitu. Terus hektik
hektik lah per CPNS-an itu, banyak tugas. Jadi aku ngambil Perbanas, dan di Perbanas alhamdulillah prestasi lumayan banyak, ada beberapa 4 bisnis case nasional, 1 bisnis case internasional, 1 bisnis plan nasional gitu. Terus dapat beasiswa chartered accountant dari IAI. Aku lagi tes CA. Tahu kan ya gelar CA, chartered accountant. Terus itu dapat beasiswa karena menang kompetisi lah di sana. Terus sama beasiswa kemarin apa ya? CRA, Certified Risk Associate gitu. Jadi ada 2. Jadi pas lulus tuh bisa megang 3 gelar sebenarnya, CA, CRA, CA gitu. Jadi lumayan cepat sih mendukung. Jadi kalau aku cerita pernah waktu itu aku kompetisi di IAI, di IDX yang di Sudirman. Nah, waktu itu aku bilang nih waktu itu deadline laporan keuangan juga, rekonsiliasi doang sih. Terus aku bilang, "Bu, ini udah beres kok," gitu bilang. Terus aku bilang, akhirnya aku bawa ini perlengkapannya, terus bilang, "Bu, saya boleh nggak izin kompetisi, izin lomba gitu. Saya ada lomba di IDX. Terus kebetulan udah grand final, Bu, mau nggak mau harus ke sana lagi gitu ya." Sama bosku di backupin, bilang, "Ya udah Krisna ke sana aja gitu. Nah, semoga menang ya, nanti kabarin ibu bla 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 gitu." Pas rapat dihandelin sama ibunya gitu. Jadi aku kompetisi akhirnya masuk grand final dan dapat beasiswa CA gitu. Waktu itu grand final peringkat 4 sih, cuma peringkat 1-nya itu UI, peringkat 2 TSM, peringkat 3 STAN, tapi STAN-nya D4. Itu anak-anak D4 yang umur berapa gitu. Sampai aku ketemu pernah bilang kayak gini, "Kak, STAN ya?" gitu. Terus aku kenalan STAN 2018, terus mereka kaget, kok udah kuliah, udah bisa kompetisi gitu. Sementara mereka angkatan 2009, 2010 gitu. Sebenarnya kalian kayak yang lulus 2018 gitu. Itu kompetisi 2019 atau 2020 gitu ya. Iya Kak gitu. Ini sambil lagi skripsi juga, terus mereka kaget kok udah bisa cepet banget gitu. Ada yang seperti itu, bilang seperti itu. Jadi kalau pesan aku adalah kalian tunjukin performance kalian, jadi kalian punya bargaining power buat nego tentang izin belajar, courses gitu. Jadi selalu tunjukkan performance, tunjukkan impact kalian ya, bukan sekedar menghasilkan output dokumen apa aja, tunjukkan impact kalian yang bisa membanggakan instansi. Terus kalian untuk bargaining power masalah izin belajar itu bukan sesuatu yang sulit gitu. Pasti dikasih ketika kalian udah ngasih impact ke kantor. Kita bisa note dari Kak Krisna kalau semakin kita juga baik di kantor, terus ini ya Kak berkontribusi, juga kantor bakal ini tertarik buat mempromosikan kita ke yang lainnya gitu ya Kak. Betul. Pasti kantornya kita dalam kondisi normal itu pasti orang kalau dibaikin ya baik, kalian akan dibaikin balik gitu. Sederhana aja, nggak usah banyak drama gitu kerja di kementerian-kementerian. Nah, tadi kan Kakak udah jelasin banyak banget nih. Menurut Kakak hal yang paling seru selama Kakak kerja di Kemendikbudristek nih apa Kak? Kalau yang paling seru karena aku emang seneng sama dunia pendidikan gitu ya. Karena sebenarnya aku lebih ke trigger aja sih, kuliah di STAN semua dari sekolah unggulan dari setiap provinsi gitu ya. Terus kayak sedih aja lihat sebenarnya sekolah tuh nggak semua kayak gitu loh. Cuma di STAN-nya emang tekanannya luar biasa ya. Lihatnya SMA 3 Bandung, SMA 3 Semarang, 8 Jakarta, SMA berapa. Wah ini top sekolah unggulan semua. Ketika aku lihat datanya di Kemendikbud, ternyata ya teman-temanku di STAN gitu. Pantas saya tertekan gitu. Ya kalau yang paling menyenangkan itu sih ketika bisa meng-highlight ke daerah, meng-highlight potret pendidikan di sana gitu. Oh banyak yang harus diberesin gitu. Indonesia ini perlu banyak orang pintar sebenarnya. Buat beresin masalah nggak hanya di bagian keuangan gitu. Kalian lihat juga lulusan-lulusan top apa ya bilangnya, alumni topnya STAN itu mereka nggak stay di keuangan loh, banyak yang kayak Helmi Yahya di bidang apa namanya dunia media gitu. Terus Sudirman Said Menteri Keuangan nggak, Kementerian ESDM sempat gitu. Terus banyak lagi gitu. Saya ketemu spesialis-spesialis yang resign atau nggak jadi pejabat di mana gitu ya. Banyak kalian tuh anak STAN tuh anak-anak yang
sebenarnya bawaannya udah cerdas banget gitu. Kalian bisa handle masalah apa aja di kementerian apa aja into ke proses bisnis ya. Mungkin kayak saya di pendidikan gitu. Asalkan kalian mau rendah hati buat naikin willingness to learn kalian gitu. Naikin kemauan kalian untuk belajar, pasti kalian bisa mastering itu karena kalian dasarnya itu emang udah pinter. Nah, waktu itu saya pernah dapat kesempatan untuk ikut webinar dan bertanya kepada Profesor Hanusek namanya. Profesor Hanusek itu dia di sekolah pendidikannya Stanford gitu. Jadi saya punya kesempatan untuk berdiskusi sama profesor di Stanford buat menanyakan apakah hipotesis saya terhadap dunia pendidikan di Indonesia benar atau enggak gitu. Waktu itu saya nanya gitu. Kenapa kalau top students di Indonesia mereka going to medical school, engineering school, terus yang IPS going to business schools, terus kalau nggak paling ngambil international relation, terus ngambil law gitu ya. Itu kan nggak ada yang dapat top talent dong, sekolah-sekolah keguruan itu. Nah, itu saya menanyakan hasil observasi saya kepada Profesor Hanusek dari Stanford gitu. Saya berarti itu baru lulus PNS gitu ya, mungkin setahun kerja, saya dapat kesempatan seperti itu. Saya juga dapat kesempatan untuk moderatorin ini penyusunan sejarah ujian nasional gitu ya, kita bilangnya evaluasi ujian nasional. Jadi dulu ada yang namanya EPTANAS gitu. Jadi zaman ujian nasional sampai asesmen nasional itu saya lulusan keuangan kesempatan memoderatorin waktu itu pembicaranya Najila Shihab, itu kakaknya atau adiknya Najwa Shihab gitu ya. Terus ketua BSNP atas pendidikan Indonesia di Kairo. Saya dapat kesempatan untuk ngobrol gitu dan meng-highlight isu. Cuma kakak emang seneng kayak gitu ya? Enggak sih sebenarnya. Sebenarnya yang saya lakukan adalah saya mencari isu yang strategis untuk saya tulis di esai ketika saya apply S2 gitu. Jadi penting karena isu-isu yang seksi itu justru ada di KL gitu, bukan yang di tentang keuangan aja gitu. Karena keuangan basically nggak banyak yang bisa dieksplor variabelnya. Tapi kalau misalkan kalian di Kementerian Teknis gitu ya, di KL Teknis, banyak banget isu strategis, isu yang seksi yang bisa kalian jual ketika kalian apply buat master degree gitu. Banyak benefitnya gitu. Ketika kalian membuka mata, kalian lihat peluangnya. Banyak banget peluang di Kementerian Teknis itu. Jadi kalau menurut Kak Krisna, hal terseru yang bagi Kak Krisna itu karena Kak Krisna selama di Kemendikbud ini bisa selalu improve skill Kakak jadi lebih baik lagi gitu ya Kak? Betul. Jadi karena pasti kalian anak stan bosan lah disuruh ngerjain laporan keuangan doang gitu, disuruh ngaudit doang gitu. Tapi kalau kalian dapat skill baru, dapat insight baru, ketemu masalah yang kalian punya life purpose baru gitu. Kalian punya life purpose baru, wah ini isu yang mau saya handle nih, seperti itu. Itu kalian ngasih energi loh, pas selama kalian kerja, kalian punya tujuan jangka panjang atau misi yang pengen kalian beresin gitu. Nah itu awardee scholarship pasti punya itu. Dan kalian bisa dapat banyak insight seperti itu di Kementerian Teknis. Oke Kak, lanjut ya Kak. Kalau di dunia kerja, ilmu kuliah ini bakal kepake gitu nggak sih Kak? Kira-kira yang menurut Kakak matkul apa yang paling relate di kerjaan gitu? Hakpem, that's it. Hakpem, HKN. Ya itu sih yang saya pakai ya. Saya dengar ada matkul baru kayak sistem akuntansi pemerintah ya. Sistem informasi akuntansi pemerintah. Nah, itu paling bagus sih menurut saya, paling applied. Itu solutif banget ketika kalian mengerti semua proses bisnis di kementerian gitu. Siap tuh bagus banget sih. Itu mungkin akan sangat kepake sama akuntansi pemerintah. Yang lain kalau misalkan AKM kepake nggak? Cost accounting yang bikin drop out kepake nggak? Nggak kepake sih, sorry ya. Mungkin akuntansi itu kepake di bagian conceptual framework-nya. Itu banyak kalian akan mendebatkan kebijakan akuntansi ketika di kementerian. Itu di level accounting, di level bab framework-nya itu kepake gitu. Jadi buat anak-anak akuntansi review aja supaya kalian ketika masuk brand kalian udah kelihatan kalian punya konsep gitu terkait akuntansi. Conceptual framework itu harus mastering lah gitu. Mastering terkait kapan pengakuan aset, provisi, ini boleh diakui atau enggak, ini bisa dinyatakan probable atau possible atau
virtually certain itu kepake gitu ketika kalian memperdebatkan di level kebijakan. Nih, karena ternyata masih banyak juga matkul yang relate sama kuliah. Mungkin teman-teman lagi libur gini bisa sambil nanti baca-baca lagi gitu ya Kak, di refresh Oh memorinya. iya, betul ya, Akpem lah at least. Kalian pasti karena kalian risknya ya, kalian tuh bawa nama stan gitu. Ekspektasi instansi ke kalian tuh udah sangat tinggi. Pasti kalian bawa apa-apa nanti ya kasih aja lah, ini anak stan pasti udah paham gitu. Padahal kita belum tentu megang juga. Kalian nggak megang aplikasi Saiba kan, nggak megang aplikasi Sakti kan pas belajar di kampus gitu. Nggak literally input transaksi kan. Ya, jadi kayak gitu, siapkan dulu at least konsepnya. Jadi ketika kalian masuk ke kantor, kalian udah tinggal adjusting ke aplikasi aja langsung cepat gitu. Jadi emang yang berat itu adalah ekspektasi kantor terhadap lulusan STAN gitu ya, KL terhadap lulusan STAN tuh udah kayak kalian didewakan banget lah bilangnya, ini anak STAN pasti bisa gitu. Disuruh apa aja anak STAN pasti bisa. Iya sih Itu Kak, emang kadang waktu PKL juga. Waktu PKL tuh juga kayak ini pasti Mbak Stan bisa, ini bisa gitu, kayak mereka sama kalian kita. PKL udah ini ya, udah di KL non Kemenq juga bisa ya, udah bisa. Iya bisa. Oh, kemarin kamu di mana ininya? Kalau aku di BPKAD Kak, jadi di BPKAD di daerah ya? Iya di Pemda, kayak Kemenq-nya Pemda gitu. Iya paham. Pemda mana? Pemda Sragen kalau aku Kak. Oh iya. Jadi apalagi di Pemda ya, jadi kayak udah nih anak STAN nih bisa pasti semuanya. Buat kebijakan langsung. Ya, Kan nggak langsung juga buat kebijakan, Bu. Kami diploma, Bu. Iya Kak, bener. Kami diploma, Bu. Kalau di bagian Kakak tuh secara keseluruhan lingkungan kerjanya gimana sih Kak? Terus ada fasilitas apa aja dari Kemendikbud buat para pegawainya gitu Kak? Kalau fasilitas kayak tadi sih fasilitas pengembangan diri ya banyak ya, sampai dibuang-buangin sebenarnya. Sampai pada cabut gitu, ajak les pada cabut. Apalagi udah berat-berat tuh lesnya yang ala-ala data science gitu. Terus yang baru-baru kan kemarin kita emang butuh data scientist banget. Ada kursus data science nggak pada mau gitu. Maunya yang gampang-gampang aja, social media analysis. Ketika udah into ke social media analysis pada cabut gitu. Ternyata susah juga ya nyari KPI, reach, bla bla bla, perintilannya gitu. Itu sih kalau misalkan fasilitas kantornya enak ya kalau kantor pusatnya kan di Senayan gitu. Pakai MRT turun di depan kantor kan. Jadi nggak beratur. Pakai MRT turunnya depan kantor. Terus pada tinggal tuh mungkin pada banyak tinggal di daerah Blok A, Blok M ke sana gitu, Fatmawati, Cipete. Nanti naik MRT turun depan kantor langsung, fasilitasnya enak itu sih. Kalau aku waktu itu kuliah aku ke Perbanas waktu zaman-zaman macet, aku pakai MRT gitu karena ya udah santai aja gitu, lurus sampai ke kampus, ojek sebentar nyampe kampus gitu. Kalau misal kayak tempat gym apa daycare gitu-gitu apa ya ada Kak? Kalau daycare sampai sebenarnya vitamin di tempatku tuh nggak aku minumin gitu karena sering banget kegiatan kayak gini dapat vitamin gitu. Sekarang lagi di hotel dapat vitamin, besok ada lagi daycare bulanan dikirim gitu kan ya. Vitamin apa tuh madu bla bla bla, itulah penambah daya tahan tubuh kan yang sebenarnya aku merasa sih aku nggak butuh gitu. Terus sampai itu kan, terus ya kalian di STAN udah melewati banyak begadang ketika ujian, alah cuma begadang tipis doang di kementerian nggak ada rasanya gitu. Terus daycare ya, kalau gym kan gym kantor ya pasti ada gitu ya. Gym kantor, malah di Kemendikbud tuh ada saunanya kalau nggak salah. Iya ada saunanya di gym kantornya di atasnya. Sampai ada sauna juga ya Kak di sana? Iya ada sauna. Tapi kalian jarang nge-gym sih, mungkin nanti nge-gymnya di hotel aja kali ya kalau kuat gitu. Ya karena kalian kebanyakan kegiatannya di hotel. Temanku tuh ada sempat yang ngekos cuma berapa ratus ribu gitu karena bilang kenapa? Karena dia tuh di kosan tuh cuma weekend yang minggu gitu. Sisanya di hotel. Karena dia di bagian di biro perencanaan ya. Tuh lumayan cuan lah kalau di biro perencanaan. Sering banget kegiatan ke hotel gitu. Dia udah bahkan kemarin rapat DPR
Dia ikut loh di barisan eselon-eselon, teman saya yang di ujung tuh. Ada teman saya yang di ujung, depannya jajaran Pak Menteri gitu yang di depan ya, belakang dia ada gitu di DPR, di foto DPR tuh. Tapi banyak sih teman-teman yang dapat kesempatan juga untuk dengar pendapat ke DPR gitu. Kalian duduk di kursi yang pejabat tuh dudukin gitu, kalian contributing something mungkin, saya nggak tahu. Saya pernah diajak, tapi karena saya tidak terlalu, lebih ke nggak mau lah Pak, ngapain juga ke sana gitu. Agak ada skeptisme tersendiri terhadap DPR, tapi ya udahlah. Kalau ini sendiri Kak, Kakak selama ngantor masih bisa nggak sih Kak menyalurin hobi Kakak gitu? Selama Kalau aku itu masih awal-awal masih ini, aku masih ngajar di beberapa bimbel di STAN. Kemarin aku ngajar di STANite sempat. Terus masih sempat kok ngajar gitu. Tapi itu zaman kayaknya sekarang nggak sempat lagi deh. Itu zaman-zaman sebelum pandemi gitu. Yang sekarang tiba-tiba banyak di hotel udah nggak bisa ngajar lagi sih aku. Mungkin kalau hobi ya, hobi aku main basket masih bisa gitu. Catch up sama teman-teman STAN, cerita-cerita di weekend gitu. Tapi kalau kalian mengharapkan kalian dapat spare time, apalagi ketika kegiatannya di hotel kayak ini tuh agak susah sih, karena kalian kan hari pertama kerja di hotel, terus di hotelnya jalanin hobinya dari hotel, berarti mau ngapain ya, kehidupannya di hotel gitu. Mungkin kalau kalian ini sampai bosan, kalian sampai bisa bandingin hotel mana yang bagus gitu. Cuma agak jujur saya ini sih agak kurang kurang efektif aja. Saya lebih senang di kantor sebenarnya. Cuma ya udah, fasilitas negara ya kita nikmatin aja. Oh ya, Kak Krisna pernah jadi tenor di STANite ya. Kayaknya aku dulu pernah gantiin kelas Kakak. Oh gitu. Kamu tentor juga di STANite ya? Iya. Makanya Ya, kayak nggak akhir-akhir itu asing namanya. Oh gitu, iya. Ternyata. Berarti masih sempet ya Kak ngantor sambil ngelesin kayak gitu dulu. Dulu sempat, karena dulu zamannya RDK gitu ya, rapat dalam kantor. Jadi kegiatan tuh banyak di kantor lah, dirapatin. Tapi sekarang udah nggak ada RDK, ya kegiatannya ke hotel-hotel. Nah itu nggak sempat sih, udah nggak akan kekejar juga gitu. Udah remuk duluan badanku mau ke Bintaro. Benar sih Kak. Kalau misal Ya karena sambil kuliah sih capek. Kak? Kenapa? Krisna mau tanya, kalau misal lingkungan kerjanya di Kemendikbud gimana sih Kak? Kalau misalkan kalian selalu nanya lingkungan kerja itu ya, kalian nggak akan bisa bandingin sih, karena kadang satu subak enak, satu bagian nggak enak gitu. Bagiannya enak, subak kalian nyebelin gitu. Bisa aja satu sekretariatnya, satu eselon 2-nya nggak enak, lingkungannya banyak bapak-bapak. Tapi kalau di saya, yang saya syukuri adalah diverse banget gitu usianya. Jadi yang seumuran saya banyak, yang ini banyak, walaupun tetap didominasi oleh Gen X ya. Tapi dari datanya tuh yang millennials tuh udah banyak di tempat saya. Jadi rasanya bukan berarti saya tidak mau bergaul dengan para boomers atau Gen X. Cuma kan kalau masalah ngomongin hobi itu kan enaknya sama yang seumuran gitu ya. Tapi kalau lingkungannya suportif nggak, sangat suportif gitu. Malah kita usahain gantian biar kuliah S2 gitu. Kemarin di tim saya ada 5 orang, kelima-limanya S2 di UI. Kelima-limanya udah dapat S2 di UI, tapi yang lain ada yang postpone seperti saya. Jadi berangkatnya 2 dulu, nanti pulang 2, setelah itu berangkat lagi 2 gitu. Jadi gantian gitu biar bisa jagain kantor. Kalau itu sesuportif itu. Kita sering juga ngomongin beasiswa, terus latihan speaking di kantor gitu sama teman-teman pakai bahasa Inggris waktu kerja. Suportif sih menurut saya ya. Terus senior saya juga punya mentor saya lumayan ini, dia pernah dengar Pemimpin ID nggak? Dia mentornya Pemimpin ID di Instagram, ada tuh ininya, organisasinya. Sangat progresif dan suportif dan sangat mendukung. Malah dia ngompor-ngomporin kayak, kapan lu S2? Kuliah dong gitu. Ini nanti gua nih ngasih rekomendasinya, nanti gua nih yang jaminin rekomendasi dari siapa gitu. Malah dikomporin gitu, karena emang Kementerian Pendidikan kan agak prestis ya sama pendidikan, malah staff-staff tuh banyak yang S2 gitu. Jadi kalau misalkan ngandelin S2 buat naik jabatan, enggak deh kayaknya. S2 dan harus plus performance gitu, karena staff pun banyak yang S2 gitu. At least lulusan UI, UGM gitu.
Dan beberapa, kalau di tempat saya nggak terlalu banyak sih yang lulusan luar negeri, kecuali mentor saya tadi. Nggak Karena banyak. saking suportifnya ya Kak, jadi kayak S2 tuh biasa karena emang didukung buat itu. Iya Gitu ya, benar, Kak? kayak biasa banget gitu. Malah S2 tuh di tempat kami mungkin kayak ada capek kerja S2 lah, escape gitu. Iya benar-benar. Capek kerja S2 aja lah, escape. Kalau lingkungan bilangnya suportif, saya di level ini ya, di level sekretariat eselon 2 yang saya ini enak banget ya, suportif banget di level eselon 2. Jadi nggak tahu kan, kalau di level teman-teman kerja saya juga di satu subak, dulu namanya subak, itu juga sangat mendukung buat kuliah. Kita sering sharing-sharing nih, bukaan nih beasiswanya gitu. Beasiswa ini perlu apa? Saya udah tahu tuh, malah saya baru belajar tentang beasiswa yang cuan-cuan seperti Australia Award Scholarship, Chevening, terus Fulbright, itu tuh baru tahu juga dari beasiswa yang uang jajannya banyak gitu ya. Kalau anak stan kan bisa pulang beasiswa nikah gitu biasanya kan kalau anak-anak stan. Ya itu banyak gitu yang seperti itu. Opportunity-nya banyak gitu, apalagi kalian PNS ya banyak diutamakan. Sebenarnya lebih dekat ke pimpinan aja sih, biar rekomendasinya dari orang besar gitu. Surat rekomendasi buat apply beasiswanya. Suportif sih, ngomongin kasus juga bilang kayak ini. Ini isu ini kayaknya nggak seksi deh Mbak kalau kita tulis di esai gitu. Ngomongin kayak gitu. Kemarin Krisna nulis apa di esainya? Kemarin saya nulis ini Mbak. Oh bagus nih, bisa dikembangin ke sini gitu. Agak trigger sih emang untuk pendidikan masih, tapi tidak seambis di STAN ya. Ini harus GPA berapa, IPK dibanding-bandingkan. Tidak seambis itu, tapi menyenangkan. Tapi cukup trigger nggak sih Kak kalau misal kita nggak ngapa-ngapain terus teman-temannya udah mulai nyiapin beasiswa dan kan jadi pingin gitu ya Kak, jadi iya itu kan bagus ya sebenarnya. Iya itu kan menurutku bagus ya, karena orang yang kayak, maksudnya aku merasa kayak nggak yang trigger. Kalau aku nggak masuk STAN, mungkin aku nggak trigger gitu loh, karena emang lingkungannya men-trigger untuk belajar. Aku justru berharap ke lingkungan yang seperti itu lagi gitu loh. Cuma ya seberat di STAN. Cuma nggak seberat di STAN. Cuma aku senang ada lingkungan yang men-trigger. Kalau di STAN mungkin agak berat ya, aduh ke perpus, latihan soal tiap hari gitu. Ngelihat anak-anak kampus lain belajarnya kapan? Hamin seminggu UAS gitu. Sementara perpus kita mungkin minggu pertama aja yang sepi, kayaknya minggu ketiga tuh udah ngantri gitu ke perpus. Seingatku zaman-zaman dulu. Apalagi ujian, ya Tuhan, itu kayak nunggu masuk perpus tuh kayak dapat masuk ke dalam tuh kayaknya syukur banget gitu ya. Kadang bahkan udah ada yang kayak nge-gym gitu. Aku udah di sini nih, aku udah di sini, gitu, pentiran macam-macam. Iya itu trigger gitu. Sekarang kita masih ngapain gitu, teman-teman udah belajar apa, udah latihan soal ini kan sering di STAN tuh kaget kan, kita udah kayaknya udah banyak banget latihan soal, masih ya, ada aja soal yang belum kita kerjakan gitu kan. Bener Kak, kayak udah latihan banyak banget tapi masih aja di WA yang udah ngerjain ini loh kok belum ya. Iya, kok belum ya gitu, padahal udah banyak loh aku dari pagi latihan soal. Bener Kak. Tapi ini sorry, drop out di akuntansi masih banyak ya? Masih juara drop out ya akuntansi? Ya masih Kak, masih lumayan. Ya Tuhan ya. itu sih Mungkin nggak sebanyak sedih dulu banget kali sih ya Kak, mungkin berkurang tapi ya masih ada. Iya. Ya seperti itulah kehidupannya. Kalau tanya suportif, kesimpulanku di tempatku alhamdulillah suportif banget. Tapi aku nggak bisa bilang Kemendikbud suportif loh ya. Aku objektif aja. Ada juga yang lingkungannya misalkan verifikator keuangan gitu ya. Itu ibu-ibu semua temennya gitu. Gimana mau ngomongin scholarship, gimana mau progresif. Aku nggak menyalahkan ibu-ibu sih, cuma topik pembicaraannya berbeda. Iya, benar. Ya kan nggak bisa dipaksain. Meskipun satu kementerian, tetap kalau tiap bidang kan kita nggak bisa tahu lingkungannya sama apa enggak. Iya, gitu. benar-benar. Kalau lingkungan kerja tuh nggak bisa dibilang satu kementerian digeneralisir, nggak bisa. Itu tergantung persubak malah yang kita ajak interaksi sering itu kan. Perbagian gitu. Perbagian lebih tepatnya, misalkan aku sama bagian keuangan aja interaksinya gitu. Interaksi intensnya ya, jadi nggak bisa dibilang, wah Kak, Kemendikbud menjanjikan Kak lingkungan yang ini. Aku bilang, ya kita nggak sebanyak Kemenkeu untuk yang millennials-nya gitu secara umur. Tapi lumayan banyak sih dibandingkan mungkin kalau cerita-cerita temanku ya, di tempatku masih banyak yang muda-muda. Bahkan
Dulu eselon 4. Eselon 4 di tempatku itu umur 27 apa 28 gitu. Udah eselon 4. Itu maksudnya dibanding yang Kementerian Keuangan atau kementerian lain kayaknya itu kok mudah banget tuh udah eselon gitu. Jadi banyak juga pemimpin yang muda gitu. Jadi mengenerate lah culture-nya. Apalagi sekarang Nadiem gitu dengan seluruh staff yang lulusan Harvard. Kayaknya jadi kayak sepaneng aja aku lihat nih apa pemimpin-pemimpin dari Gen X atau boomers di tempatku gitu. Beda lah emang kalau misalkan kalian mikir beda nggak Kak kalau menterinya ini? Soalnya dia satu timnya nih dibawa menterinya sama staf susnya itu orang-orang kerjanya rapid gitulah cepet. Jadi ngaruh sampai bawah culture-nya gitu. Ikut ngaruh ya berarti Kak. Oke Kak, selanjutnya menurut Kakak apa sih Kak yang penting disiapin kita calon-calon lulusan PKN STAN menuju dunia kerja? Barangkali kayak soft skill atau hard skill gitu Kak. Kalau hard skill kan kalian udah punya, basically kalian memang lulusan keuangan gitu. Artinya kalian nggak perlu kursus, kalian udah menjalani ujian-ujian yang sulit itu. Kalau soft skill lebih ke apa nih yang strategis yang bisa kalian kasih ke kementerian. Mungkin yang aku bisa bilang adalah skill perdekafean itu penting ya. Skill perdekafean itu sangat menunjang gitu. Sesederhana desain atau nggak video editing, sosial media campaign kayak gitu-gitu pasti penting karena eranya sekarang era sosial media gitu. Terus mungkin yang akan strategis di tiap kementerian data science sih. Kalau kalian gabut nih, kalian sertifikasi aja data science. Data science dipakai di kementerian apapun. Kalau kalian mastering data science gitu ya, kalian pasti akan masuk ke tim yang strategis. Itu hard skill-nya. Kalau soft skill lebih ke mental sih, jangan terlalu. Kalau mungkin kita emang dibentuk di kampus yang mengutamakan integritas, ya integritas. Tapi ketika kalian melihat mungkin pimpinan atau siapa yang rasanya tidak berkarakter dan sebagainya gitu ya, jangan ignorant sama mereka, kayak jangan diserang, itu kalian malah menghambat karir kalian sendiri gitu loh. At least kalau kalian nggak suka ya udah tetap bersikap baik kepada mereka gitu, siapkan mental untuk yang kayak ngelihat wah ini nggak bener nih gitu. Nah itu pokoknya disiapkan aja mental terhadap hal-hal yang seperti itu, jangan naif gitu ya, apalagi terhadap nanti ada bilang tugas belajar, ingin belajar, jangan naif, cari tahu dulu karena itu kebijakan tiap-tiap pimpinan, malah bukan tiap instansi, cari tahu dulu bisa di lobby atau enggak gitu. Jadi saranku adalah bergaul gitu, banyak ngobrol, banyak tahu karakter pimpinan, kebijakannya dia seperti apa, pola pikirnya seperti apa, jadi karir kalian juga bisa optimal mengikuti gaya berpikirnya mereka. Tetap ya Kak, yang utama juga attitude ya Kak, maksudnya ya benar, attitude. Kalau kita nggak sombong, mau cari ilmu terus gitu ya mungkin. Dan satu aja pesan aku, jangan over pride sebagai lulusan STAN. Kalian emang jago, tapi jangan berhenti mencari ilmu karena kalian over pride gitu. Tetap rendah hati, tetap cari ilmu di tempat kalian penempatan nanti. Karena pasti banyak kok, bukan ada ya. Pasti banyak kok isu yang malah akan menjadi comeback point kalian ketika kalian berkarir seperti itu. Tadi kan kita udah bahas nih Kak, kalau excellent di Kakak tuh bahkan ada yang muda-muda gitu. Jadi di Kemendikbudristek sendiri jenjang karirnya tuh gimana sih Kak? Terus kalau misal melanjutkan pendidikan itu kayak syarat-syaratnya apa kalau mau ke S1 gitu Kak? Kalau ke jenjang karir ya, jenjang karir, alhamdulillah Kemdikbud ini diverse gitu bilangnya. Jadi aku pernah dengar tuh isu kayak di Kementerian Kesehatan, ini mau di-cut atau enggak terserah ya nanti. Di Kementerian Kesehatan tuh kayak katanya harus lulusan dokter atau bidang kesehatan MKes baru bisa naik cepat gitu kan. Di PUPR itu harus orang teknik gitu, baru bisa naik menguasai instansi gitu. Nah kalau di Kemdikbud ini sendiri diverse gitu. Malah sekjennya itu ya lulusan akuntansi, Prof. Ainun. Nah terus apa ya? Yang aku senang adalah jurusannya diverse gitu. Ada lulusan IT, ada lulusan manajemen, ada lulusan teknik gitu. Diverse banget di Kemendikbud ini. Jadi kalian nggak terhalang, inilah stigma. Kalian harus dari jurusan apa, kalian nggak harus insinyur atau ahli kesehatan buat naik jabatan gitu. Kemendikbud ini diverse banget.
masalah jenjang karir gitu. Jadi nggak masalah. Malah tiap-tiap jurusan tuh kayaknya punya kesempatan untuk fungsionalnya masing-masing. Terus Berarti kalau semua yang punya masalah kesempatan yang sama ya, Kak? Berarti betul, untuk setiap jurusan juga punya kesempatan yang sama buat berkarir di Kemendikbudristek gitu ya, Kak? betul, betul. Semua jurusan punya kesempatan yang sama. Bisa jadi dirjen bla 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 tuh semua punya kesempatan yang sama gitu. Terus ketika kalau misalkan izin belajar dan tugas belajar ya itu emang bahkan form antar eselon 1 pun beda-beda gitu menurutku. Jadi kalau aku pun publish ya kalian nggak akan bisa dapat misleading lah bilangnya kalau informasi keuangan ya. Bisa misleading gitu. Karena beda-beda judgement tiap eselon 1 tuh formnya beda-beda. Kalau di tempatku ya sederhana, udah dapat kampusnya, terus udah dapat izin atasannya, terus udah apa lagi ya? Oh, yang penting akreditasinya A. Kalau di tempatku akreditasi prodinya harus A, udah bisa kuliah lagi gitu. Lebih ke izin atasan aja sih, atasannya mengizinkan nggak gitu. Karena aku ada kayak gini menjamin bahwa performanceku di kantor nggak akan turun kalau aku kuliah kayak gitu. Makanya aku kemarin ambil perbanas tuh karena kuliahnya Jumat Sabtu. Nah, jadi kan hari-hari sebelumnya aku tetap bisa berkantor secara normal. Gitu. Jadi aku nggak ambil yang kelasnya kayak UI full Senin sampai Sabtu gitu. Karena menurutku logikanya sih pasti performance turun ya karena menjaga GPA kayak gitu di kampus seperti itu. Karena kuliah ambil kerja tuh capek banget sih, parah gitu, banyak drama banget gitu. Benar, Kak. Karena kan orang kuliah sendiri aja kadang udah capek banget, tugasnya banyak gitu kan ya, apalagi sambil Iya, kerja ya. apalagi sambil kerja, benar. Beda banget sih challenge-nya ketika kalian bayar sendiri sama kita kan light-nya karena kita nggak bayar gitu di stan ya, tinggal udah kuliah aja, nggak mikirin biaya apa-apa lagi, semuanya udah tersupport, lingkungan belajarnya udah enak, teman-teman belajarnya udah ini. Kalau misalkan di tempat lain pasti kalian akan ketemu banyak protes-protes tentang fasilitas, karena kalian bayar gitu. Agak gimana ya? Tapi pada dasarnya aku emang dapat beasiswa prestasi akademik sih gitu. Setelah dapat benefit-benefit beasiswa dan sebagainya, untuk S1 tuh Pak aku cuma keluar 10 juta apa 12 juta gitu. Untuk dibanding teman-teman yang di UI itu mungkin habisnya 90 jutaan buat S1. Ya nanti kalian kalau kerja ngerasain sendiri lah uang segitu worth it atau enggak untuk dibuat kuliah dan sebagainya gitu. Karena kalau udah ngerasain duit sendiri itu udah akan sangat berbeda pola pikirnya gitu. Bener sih, Kak. Dulu pas belum punya uang kayak aku nanti kalau punya uang pengen beli ini itu, tapi kalau udah punya malah sayang gitu ya, Kak, jatuhnya. Iya, benar-benar. Ya kamu kan juga ngajar ya, pasti sayang kan uang dari hasil ngajar itu buat belanja. Kalau uang saku dari ortu kayaknya ya udah nggak apa-apa nanti dapat lagi. Tapi kalau ngasilin sendiri tuh kayaknya ini uang gua tabung nih, gua sayang-sayang. Bener, Kak. Kakak kan udah ini ya, udah selesai kuliahnya. Terus gimana sih, Kak, kalau yang aku kan pernah dengar kalau misal izin belajar S1 itu bakal penyetaraan gitu kan, Kak, kayak Ya. yang Kakak bilang tadi. Nah, itu sistemnya gimana sih, Kak, penyetaraan itu? Wah, aku sebenarnya belum tahu ya. Ini aku dapat insight-insight kemarin sedikit aja gitu. Jadi sebenarnya pengakuan, kalau nggak salah pengakuan gelar dulu, baru penyetaraan golongan. Jadi pengakuan gelar dan penyetaraan golongan itu hal yang berbeda gitu. Diakuin dulu gelarnya, aku gelar tambahannya SAK kemarin. SAK, habis itu baru nanti ujian penyetaraan tiap Juni adanya. Kalau aku nggak salah ya bilangnya tiap Juni tiap tahun gitu. Baru ujian penyetaraan, baru naik golongan ke 3A. Nah, apakah langsung naik grade ke grade 7 Kak? Enggak, itu beda lagi. Nanti ada pengusulan lagi. Jadi beda nih, ada 3 hal yang berbeda. Kalian gelar kalian diakui, terus dengan kalian naik golongan ke 3A atau jabatan gitu ya, golongan ke 3A, dan yang terakhir itu apa tadi aku bilang? Naik golongan ke 3A sama grade 7 naik grade itu hal yang pengusulan yang berbeda gitu. Bukan auto kalian ketika kalian SAK ujian sekali udah beres nih gitu ya. Enggak kayak gitu. Emang prosesnya mungkin setahun itu baru kalian bisa dapat 3A dan grade 7 kira-kira seperti itu.
Jadi nggak serta merta ya. Saya juga mikir kok ternyata di PNS ini rigid banget ya aturan. Banyak banget yang diurus gitu loh. Ya, ternyata cukup rumit juga Kak. Kalau di tempat Kakak tuh ada sistem mutasi gitu nggak sih Kak? Kalau mutasinya gimana Kak? Nah, kalau di tempatku nggak akan mutasi kecuali minta. Jadi kalau kalian di pusat, kalian akan di pusat terus. Di Kemendikbud tuh jarang mutasi yang kayak mandatori ya. Mutasi yang mandatori kalau ini langsung dimutasi kemana gitu. Mungkin di level pimpinan kayaknya, kalau nggak salah yang seperti itu. Tapi itu pun diminta gitu loh, atas persetujuan orangnya juga. Nggak mandatori kayak misalkan, kalian di DJP gitu ya. Di DJP kan tiba-tiba udah mutasi, mau nggak mau kan. Mau nggak mau mutasi. Tapi kalau kita nggak, itu akan kalian stay di Jakarta ketika kalian penempatan dan nggak minta pindah. Kecuali yang kayak kemarin kasusnya, Kasubaku dia emang pengen pulang kampung ke Surabaya, terus dia nyari satker nih yang oke di Surabaya apa, ternyata ada Universitas Airlangga. Nah, dia jadi dosen di Universitas Airlangga gitu. Kalau misalkan bilang sistem mutasinya nggak akan mutasi selain ini, paling mutasi satu kantor aja, itu pun masih dalam bidang yang sama gitu. Kayak aku nih mutasi ya, paling kalau nggak ke BMN, ke perencanaan, ke evaluasi anggaran, udah itu aja muter-muternya. Masih satu kantor gitu, masih satu satker, nggak cuma mutasi bagian aja sih. Kalau pas zaman Kakak di pusat semua ya Kak berarti? Iya, zaman aku Kementerian Pendidikan di pusat semua. Tapi kita ada satker yang ini ya, satker di daerah. Cuma kayaknya nggak mungkin deh. Maksudnya kita emang butuh orang-orang keuangan dan BMN itu menurut saya timnya kurang banget di pusat gitu. Jadi kayaknya pasti akan penguatan di pusat dan kemungkinan kalian kalau Kemendikbud akan ditempatkan di Dikti dan Diksi gitu. Pendidikan tinggi dan pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi itu yang ngurusin universitas-universitas. Kalau pendidikan vokasi yang ngurusin politeknik-politeknik. Jadi nggak apa ya, di pusat lah, stay di pusat lah kemungkinan besar. Nggak mungkin ke daerah kayak. Nah Kak, ada lagi satu pertanyaan yang sering banget dipikirin anak STAN. Sesuai kan, STAN tuh katanya setelah tamat akad nikah ya Kak? Ya. Siap. Gimana sih Kak? Okay. Gimana sih Kak kebijakan di sana? Apa boleh suami istri itu satu instansi gitu Kak? Takutnya kan cinlok Kak sama teman pegawai. Oh iya sih, bisa. Takut cinlok ya. Jadi kalau di tempatku kayaknya nggak pernah deh ada kebijakan kayak nggak boleh nikah satu instansi itu. Maksudnya nggak pernah ada diomongin yang kayak gitu. Mungkin emang nggak ada karena di tempatku tuh aja yang suami istri itu ini tapi beda bagian gitu. Tapi satu satker nih, masih satu satker, satu kantor. Itu ada 4 pasangan kalau nggak salah. Yang suami istrinya di satu satker itu, satu satker ini sekretariat Beskap Kemendikbudristek. Jadi kayaknya nggak ada deh, nggak pernah jadi omongan juga nggak boleh nikah satu kantor itu. Tapi dipisah bagian ya Kak, meskipun satu satker ya. Nah, itu pisah bagian pun kayaknya emang kebetulan aja pisah bagian. Kalau misalkan dapat satu bagian suami istri mungkin bisa aja ya. Aku nggak tahu ini kesana yang jelas, nggak pernah jadi omongan gitu. Nggak boleh nikah satu satker atau gimana. Toh itu emang bener-bener satu kantor banget mereka gitu loh, berangkat suami istri. Intinya kayak satu bagian aja, beda bagian aja boleh, beda eselon 3 doang. Beda bagiannya boleh. Kayaknya nggak masalah sih, mungkin nggak masalah ya, karena harusnya kan kalau itu di-aware dari awal dong, aku sebagai pegawai udah tahu dong. Nggak boleh nih cinlo, nggak boleh nikah satu kantor. Orang banyak yang berangkat kok itu satu kantor suami istri. Maksudnya bukan satu kantor Kemendikbud pusat gitu, lebih ke satu satker, satu bagian, satu lantai. Tadi kan Kakak bilang nggak apa-apa kan satu instansi nikah. Nggak apa-apa, mau cinlok nggak apa-apa, bebas. Oh jadi gitu ya Kak, berarti nggak apa-apa kalau misal satu instansi mau cinlok gitu. Nah, ada pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ini udah ya. Nah, kita masuk ke ternyata. Kenapa ngejar internet deg-degan?
Nah, kan kita tadi udah ngobrol-ngobrol ya, Kak, dari awal sampai akhir. Nah, menurut Kakak, kenapa sih, Kak, kita calon lulusan PKN STAN ini perlu memilih Kemendikbudristek di pilihan kita, dan kesempatan apa aja yang bisa kita dapatkan di sana, Kak? Oke, kalau kenapa harus memilih Kemendikbudristek? Pertama, kemungkinan besar penempatannya di pusat. Jadi kalian nggak worry harus ke daerah mana yang kalian tidak tahu. Terus dari sisi anggaran kita besar banget gitu. Jadi kalian kalau misalkan dari sisi kesejahteraan kalian nggak usah ragu itu karena dinas kayak gitu banyak. Terus dari kesempatan belajar ya kalian tahu kita cepat belajarnya, kesempatan karir juga seperti yang aku bilang tadi diverse, nggak mentok di satu jurusan atau satu rumpun ilmu, dan kesempatan belajar dan beasiswa banyak banget. Apalagi kalau nggak pandemi, short course di Kemendikbud itu melimpah gitu. Kalau dinas, kalau tempatku tuh bahkan staff, ini aku bukan bukan yang bagian humas gitu ya, tapi staff di tempatku, staff pun grade 7 masih staff gitu ya, itu udah pada dinas ke luar negeri pasti setahun sekali. Kemarin ada dapat Aussie, ada yang dapat ke Korea. Terus short course itu banyak banget kalau di Kemendikbud. Kalau zaman nggak pandemi ya, short course ke China, ngomongin data science dari Australia gitu juga banyak. Jadi kalau misalkan kalian mencari kesempatan berkembang yang lebih cepat dengan pendapatan yang lumayan gitu, masuk aja ke Kemendikbud, kalian nggak akan nyesel. Berarti dari Kak Krisna sendiri, kalau misal kita orangnya emang pingin berkembang, pingin belajar banyak hal, cocok ya Kak masuk ke Kemendikbud? Cocok. Diverse topiknya tuh banyak. Kalian mau masukin ilmu apa aja di sana? Seru. Kita open to discussion-nya ini banget kok. Orang pimpinannya open minded banget sama pemikiran gitu. Nah, oh iya Kak, kita ini udah masuk ke sesi terakhir nih Kak. Dong Kak, pesan-pesannya buat calon lulusan PKN STAN tahun 2021 ini, mungkin kayak tips milih penempatan, terus gimana ketika kita nggak keterima di apa yang udah kita pilih gitu. Dari Kak Krisna gimana Kak? Pertama, tips buat milih penempatan, pastikan dulu orientasi kalian ke tempat kerja itu apa. Kadang ada orang yang dia nggak terlalu peduli sama duitnya, yang penting kesempatan belajarnya banyak. Ada orang yang perlu cuannya banyak gitu. Disesuaikan aja dengan keinginan kalian, dan kalian milih penempatan. Nah, kalau misalkan, Kak, gimana cara milih penempatan yang banyak dinas gitu? Cari kementerian yang anggarannya besar, ditris anggaran belanja barangnya, ditris lagi lebih spesifiknya belanja perjalanan dinasnya. Gitu. Belanja full board meeting, belanja perjalanan dinas, ditris, berarti itu kemungkinan anggaran untuk kalian jalan-jalan gitu ya bilangnya. Nah, terus terkait mental, nggak usah baper. Kadang aku sendiri juga menyesal gitu ya. Misalkan aku yang lihat teman-teman marah-marah, ternyata mereka dapat instansi yang dinas yang nggak habis-habis gitu. Setiap hari story-nya di daerah gitu ya. Jadi kalian akan malu sendiri gitu ketika kalian menyesal dan menyalah-nyalahkan dunia bahwa kenapa saya tidak di Kementerian Keuangan gitu ya. Itu nggak perlu. Kalian akan benar-benar malu sendiri kalau marah-marah kayak gitu. Syukurin aja, malah cari peluang. Di instansi itu apa aja, benefitnya apa aja, beasiswanya apa aja, kalian akan nyaman sendiri. Karena kalau duit itu tidak seberbeda itu ketika kalian mengira bahwa beda banget nih duitnya ketika ke Kementerian Keuangan sama ke Kementerian Teknis gitu ya. Tidak seberbeda itu, malah banyak yang lebih cuan gitu ya. Jadi biar nggak malu sendiri dan kayak nggak menyalahkan keadaan. Kalian keburu lucu kan, kalian keburu marah-marah sama lingkungan kalian, sama keadaan, ternyata Tuhan baik banget sama kalian nih, ngasih kalian di instansi itu. Ternyata kecepatan kalian bertumbuh tuh bisa cepat banget dibanding teman-teman kalian di instansi lain gitu. Jadi ketika dapat, tetap disyukuri, positive thinking, tetap cari opportunity dan apa yang bisa dicuanin dari instansi itu. Gitu. Jadi yang bisa disimpulkan ketika mungkin kita nggak dapat apa yang sesuai, apa yang kita pinginin, jangan berkecil hati karena kita kan juga belum jalanin ya Kak, jadi belum tahu. Betul. Kalau ternyata mungkin emang Tuhan punya rencana kita ditempatin di situ. Betul.
ini karena semua pertanyaan udah ditanyain dan udah terjawab. Baik. Aku mau ngucapin makasih sama Kak Krisna atas waktunya yang udah mau meluangkan waktunya untuk tanya jawab sama kita, sharing, bagi-bagi ilmu sama adik-adik calon lulusan PKN STAN 2021. Aku juga minta maaf Kak kalau misal ada salah kata atau salah perbuatan dalam menanyakan tadi. Makasih Kak Krisna atas kesempatannya. Iya, terima kasih juga buat Karin sama Dina yang udah undang. Semoga obrolan dari aku bisa ngasih insight dan ngasih harapan yang lebih baik, semangat yang lebih baik ke adik-adik supaya kalian karirnya generasi STAN itu semakin muda, karirnya jauh semakin cepat dari generasi yang sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya ya Karin sama Dina. Terima kasih juga Kak.